kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Indonesia memproklamasikan diri 17 Agustus 1945. Namun pengakuan kedaulatan sebagai negara merdeka tidak serta-merta diperoleh. Proklamasi Republik Indonesia justru dibalas dengan pengiriman puluhan ribu tentara sekutu yang terdiri dari tentara Inggris dan Amerika Serikat. Pasca Perang Dunia Kedua, Belanda masih ingin menguasai koloninya. Rakyat Indonesia pun melawan, termasuk warga Surabaya. Ultimatum untuk menyerah dan meletakkan senjata diserukan tentara sekutu melalui pamflet yang disebarkan dari atas langit Surabaya 27 Oktober 1945. Alih-alih menyerah, arek-arek Surabaya justru melawan. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Sebuah yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Pidato Bung Tomo, arek Surabaya ini, yang disiarkan melalui radio-radio, dipercaya sebagai salah satu pemantik perjuangan arek-arek Surabaya, representasi pemuda-pemudi dari Jawa Timur, untuk berani turun ke medan perang melawan sekutu. Pertempuran sengit terjadi pada 10 November 1945. Pertempuran ini dan pertempuran-pertempuran lainnya di Indonesia, seperti di Bandung, memukul mundur tentara sekutu. Tetapi tak sedikit juga rakyat Indonesia gugur di medan laga. Memantik semangat dengan nilai-nilai religi, seperti dalam pidato Bung Tomo, memperluas dukungan dari rakyat sipil untuk ikut berjuang. Bung Tomo juga ketika membakar semangat rakyat, Bung Tomo juga meneriakkan slogan-slogan agama ya. Beliau selalu meneriakkan takbir, didahului dengan takbir, bismillah. Itu cukup membakar, dan kita bisa lihat juga dari arsip surat kabar Inggris ya, atau surat kabar sekutu, mulai tanggal setelah perang ya, 12-13 November itu mereka banyak di halaman-halaman muka bahwa bagaimana orang-orang Surabaya mulai menggerakkan masanya dengan seruan perang jihad. Itu ada di arsip-arsip surat kabar mereka. Jadi ini ketika itu dijadikan tajuk utama, headline surat kabar, itu menandakan bahwa ini adalah sesuatu yang signifikan ketika agama ini juga digunakan sebagai penggerak revolusi. Perjuangan kemerdekaan Indonesia memang tak lepas dari peran alim ulama. Pesantren sudah berdiri sejak ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka. Motivasi menyelamatkan negara dan menyelamatkan agama ini merupakan doktrin yang dimiliki oleh para ulama. Bagaimana kitab-kitab yang diajarkan oleh ahli sunnah wal jamaah di pesantren-pesantren memang mengajarkan itu, bahwa riayatuddin wa riayatud daulah itu merupakan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah kepada umat Islam. Nah, semangat bela negara dan semangat bela agama menjadi satu, sehingga yang namanya mati itu nomor 2. Senjata itu nggak boleh takuti. Pada pertengahan Oktober 1945, Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama yang bergelar Hadratus Syekh, yang berarti Maha Guru atau kiainya kiai, mengumpulkan seluruh kiai di Jawa, Bali, dan Madura di kantor pengurus besar NU saat itu di Jalan Bubutan 6, Surabaya. Pertemuan yang berlangsung beberapa hari menghasilkan kesepakatan dalam bentuk fatwa jihad fisabilillah yang dikenal dengan resolusi jihad. Isinya diantaranya Memerangi orang-orang atau kekuatan negara ingin merebut kemerdekaan itu hukumnya adalah wajib, fardhu ain,
Itu yang pertama. Yang kedua, bagi seluruh masyarakat Islam yang ada di jarak Masafatul Qasri dari tempat pertempuran. Masafatul Qasri artinya perjalanan boleh sholat qashar. Jadi 90 kilo dari titik Surabaya. Seluruh masyarakat yang berada di 90 kilo dari titik peperangan itu wajib hukumnya untuk keluar rumah memerangi kekuatan yang ingin merebut kemerdekaan itu. Itu keputusan kedua. Nah, yang ketiga, kalau mati dihukumi mati syahid. Mati syahid dalam peperangan itu masuk surga tanpa hisab. Sejarah pesantren menentang penjajah sebenarnya tidak hanya sebatas nasionalisme atau melawan penindasan terhadap pribumi. Adanya larangan-larangan terhadap kegiatan ibadah telah menggerakkan Nahdlatul Ulama melakukan perlawanan secara terang-terangan. Ribuan pesantren yang sudah berdiri sejak abad ke-15 memiliki jaringan kuat di daerah-daerah, serta memiliki santri dan jemaah yang selalu memperhatikan dawuh atau petunjuk kiai. Pesantren memiliki basis massa strategis dan signifikan dalam perjuangan kemerdekaan. Setelah sepakat, gimana bergerak, berkuat, berani, monggo, bismillah, Allahu Akbar, takbir. Yaitu pulang ini kemudian mengadakan pertemuan-pertemuan dengan para santri di pondok-pondok yang kecil ya, diundang. Karena yang diundang kan pondok besar. Tidak pakai loudspeaker, woro-woro itu. Yang rumahnya dulu Kiai Bangkalan, yang Sampang, Sumenep sama Pamekasan diundang untuk ke Bangkalan pertemuan. Wah, bangkit. Yang Kediri, dulu kan tidak ada kawedanan, tidak ada karsenan ya. Tapi yang radiusnya itu dekat sama Kediri, undang. Yang dari situ Ponto juga bangkit. Kemudian menetapkan tanggal kapan kita untuk melakukan penyerangan, karena Belanda juga akan masuk kota Surabaya. Perebutan kemerdekaan memang tidak cuma melibatkan angkatan perang terlatih ataupun polisi istimewa. Peran masyarakat sipil dengan senjata ala kadarnya juga signifikan dalam merebut kemerdekaan. Para pejuang sipil dari kelompok religi ini pun menyimpan cerita tersendiri. Selain bersenjatakan bambu runcing dan senjata api sitaan, mereka juga memperkuat diri dengan senjata rohani. Nah, itu dilakukan suwuk itu. Apa itu suwuk? Samping di suwuk itu dari seorang kiai itu disebul itu. Tapi dengan doa-doa, itu cuma mereka juga diberi doa, ya wiritan untuk dibaca selawat, baca beberapa wiritan lagi. Ya kuy, ya makin apa itu suwuk. Umpamanya air putih yang sudah disuwuk tadi, itu. Kalau minum, berangkat bersama-sama. Benar, Pak Hasim Latif itu karena kena suwuk sama minum air itu, di berondong itu logrok itu pelurunya. Logrok pelurunya. Ya ilmu kebal. Ilmu kebal karena yang menyampaikan itu kiai yang punya ilmu untuk itu namanya. Iya, yang sekarang kan cuma banyak di kalangan NU kebal dibaca, kebal dianu, dan banyak polisi-polisi yang ikutan. Tentara yang ikut kalau mau berperang ke Kongo gitu ya, itu ke kiai. Supaya dia kalau kena tembakan enggak umpan. Masih ada kan. Dan itu masih kalau mau ingin tahu ada kiai. Sulit dicerna dengan logika. Namun, Syuriah PWNU Jawa Timur menyatakan itu adalah suatu keistimewaan, bukan kemusyrikan. Namanya khizib namanya. Ya, khizib itu dalam bentuk doa-doa yang didahului dengan riyadhah. Riyadhah itu artinya tirakat ya, oleh para ulama yang tingkat kedekatannya kepada Allah itu sangat tinggi sehingga apa saja yang diminta itu dikabulkan oleh Allah. Ya Allah, saya minta musuh ini kau habisi misalnya. Seperti Rasulullah dulu ketika perang Badar. Lepas dari kebenarannya, sejarah mencatat apapun dilakukan untuk memenangkan perjuangan.
sebagai gambaran, Pak Aryo Kecik ini sekali lagi saat itu beliau adalah mahasiswa kedokteran, kelompok intelektual. Saat itu dia cerita dan juga menuliskan di memoarnya, Bung Tomo itu berteriak-teriak, lihat kiai-kiai sudah berdatangan, mereka terbang di udara ke sana kemari. Nah, Suharyo Kecik sebagai kelompok intelektual, ya jelas saja tidak mempercayai hal tersebut. Tetapi kita harus memahami masyarakat kita pada umumnya di tahun 45 seperti apa. Cara mengangkat moral mereka itu seperti apa. Itu. Jadi ketika hal-hal semacam itu efektif dan efisien untuk mengangkat moral masyarakat, ya sudah digunakan saja. Iya, yang penting orang-orang bergerak. Perangko amal, belilah perangko amal, bantu dan belilah perangko amal, dikeluarkan oleh Muhammadiyah. Organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, memegang peran penting dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam Koran Kedaulatan Rakyat terbitan November 1945, diberitakan bahwa pengurus pusat Muhammadiyah di Jakarta menginstruksikan sholat hajat dalam perjuangan melawan penjajah, khususnya di Surabaya. Ini dibuktikan dengan perintah pimpinan pusat Muhammadiyah kepada seluruh warga Muslim dan sekaligus warga Muhammadiyah di kota Surabaya agar ikut berperang untuk mempertahankan kemerdekaan dan sekaligus melaksanakan sholat hajat, memohon pertolongan dan kekuatan kepada Allah untuk bersama-sama bisa mengusir penjajah dari bumi Indonesia, khususnya dari kota Surabaya ini. Jauh sebelum 1945, Muhammadiyah merintis perjuangan mencerdaskan bangsa melalui pembentukan sekolah-sekolah berkurikulum netral atau ilmu pengetahuan umum. Pendidikan dimulai dari pengentasan buta huruf Latin. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, meyakini betul bahwa peningkatan kapasitas intelektual adalah komponen penting untuk menyadarkan rakyat Indonesia agar lepas dari penjajahan. Fokus utama Muhammadiyah semenjak 1912 adalah memperjuangkan kemerdekaan melalui schooling atau pendidikan, healing atau pelayanan atau kesehatan, serta feeding, pelayanan masalah sosial. Langgar Kidul atau Musola Selatan di kawasan Kauman, Yogyakarta yang masih berdiri hingga saat ini menjadi saksi bisu perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan merintis pendidikan ilmu umum seperti membaca dan menulis huruf Latin kepada anak-anak pribumi. Hal yang sulit ketika pendidikan hanya bisa diakses oleh kalangan ningrat. Akses kita ke sana itu sangat sulit. Belanda itu ketika menjajah di sini, mereka membuka sekolah itu baru tahun berapa? Setelah sekian lama ya, itu ada politik etis baru kemudian mereka membuka, itu pun sangat terbatas. Kita ini orang pribumi yang bisa mendapatkan akses ke sana. Tapi dari mereka yang terbatas ini, kelompok priai, kelompok-kelompok tertentu ya. Ini akhirnya kemudian dari sinilah tumbuh pimpinan-pimpinan bangsa ini juga. Soekarno akhirnya yang bisa bersekolah di HBS, Hatta, orang tokoh-tokoh Surabaya juga banyak yang berasal dari HBS, sekolah-sekolah Belanda. Mereka ini yang kemudian akhirnya berjuang juga melalui jalur diplomasi. Jadi kemerdekaan ini memang diraih dari dua faktor ya, dari revolusi, dari perjuangan bersenjata, juga dari meja perundingan. Karena kita percuma perang-perang saja, tetapi ketika kita gagal meyakinkan bangsa-bangsa lain di dunia bahwa kami ini berhak untuk merdeka, ya akan sia-sia nantinya. Pernyataan Ki Hajar Dewantara, Het Javanse Nationalism in de Indische Beweging,
yang berarti bahwa bagi rakyat, Islam identik dengan tanah air, bangsa pribumi, dan gerakan anti penjajah. Pengertian ini pun menjadikan Muhammadiyah dekat dengan pribumi, dan pada 1925 bisa membangun 8 sekolah Holland Indische School atau HIS, sebuah quick school atau sekolah guru, 32 Indische School atau setara 2 kelas awal sekolah dasar, dan 14 madrasah. Kemampuan-kemampuan seperti itulah ternyata justru melahirkan para pemikir-pemikir dan para pejuang-pejuang dari Muhammadiyah. Yang bisa kita lihat seorang Kiai Farudin yang selalu melawan Belanda, itu murid Kiai Dahlan. Ya, demikian juga Jenderal Sudirman yang dididik di Pandu Hizbul Waton, timbul semangat nasionalismenya. Ada Ki Bagus Hadikusumo yang kemudian ikut menjadi perumus Undang-Undang Dasar 45. Ada Profesor Kahar Muzakir yang juga menjadi tim 9 pencetus Piagam Jakarta yang menjadi desa. Inilah saya lihat dari pendidikan itu kemudian muncul tokoh-tokoh pemikir, para pejuang yang tidak secara langsung awalnya oleh Kiai Dahlan diarahkan, tapi dengan sendirinya. Muhammadiyah juga membawa konsep kesetaraan gender. Di awal abad ke-20, di kawasan Kauman Yogyakarta misalnya, anak perempuan masih dilarang keluar rumah. Perempuan pada saat itu identik dengan idiom, kasur, dapur, dan sumur. Pada 1918, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendorong istrinya, Nyai Walidah, mendirikan komunitas pengajian khusus perempuan Aisyah. Musola Aisyah di Kauman Yogyakarta yang dibangun pada 1922 menjadi tempat belajar bagi perempuan dari berbagai golongan. Di sini pula, anak-anak perempuan anggota Aisyah didorong untuk mendapatkan pendidikan. Organisasi Islam tak hanya menempuh jalur intelektual dan upaya berjuang sendiri-sendiri. Antara 18 hingga 21 September 1937 di Surabaya, Muhammadiyah dan NU memprakarsai terbentuknya MIAI, Majelis Islam A'la Indonesia atau Dewan Islam Tertinggi Indonesia. Di sini juga turut bergabung 5 ormas Islam lain yang kemudian mengarah ke Masyumi atau pembentukan Hizbullah atau Tentara Allah dan Sabilillah sebagai organisasi milisi yang memainkan peran penting dalam perjuangan di medan perang. Muhammadiyah kan pada waktu itu sudah tersebar di seluruh Indonesia kan begitu. Jadi Pandu Hizbul Waton, kemudian Tapak Suci, apa itu kan juga sudah berkembang ya. Meskipun namanya mungkin pada waktu itu masih belum resmi organisasi Tapak Suci kan gitu, tapi cikal bakal Tapak Suci itu kan sebagai olahraga bela diri pencaksilat yang juga diajarkan. Ini saya kira menjadi hal yang penting. Mereka tidak diajari untuk menembak, tidak diajari memegang senjata atau pistol kan gitu, tapi mereka diajari membekalkan diri dan punya kemampuan dengan tangan kosong untuk bisa mematikan orang lain, khususnya penjajah itu. Jadi saat pertempuran Surabaya itu masyarakat sipil itu sangat berperan kita. Bayangkan walaupun saat itu ya ada peta, ada Tokubetsu Keisatsutai dari Polisi Istimewa, ada Jibakutai, ada pasukan-pasukan Hizbullah, itu memang sudah ada sebelumnya. Mereka bentukan Jepang, tetapi jumlah mereka ini secara kuantitas itu sangat sedikit. Kita bicarakan peta saja. Untuk wilayah yang disebut Surabaya Si, saat itu ada Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Gresik. 4 wilayah ini memiliki 4 daidan peta. Daidan itu setingkat kalau sekarang batalion. Jadi personil peta pada saat itu untuk 4 wilayah ini jumlahnya hanya 2.000. Sangat sedikit sekali. Bayangkan perbandingannya dengan pasukan Inggris yang menyerbu Surabaya pada 10 November itu jumlahnya 24.000. Terus itu juariah saya. Kader perempuan Muhammadiyah juga turut memainkan peran. Yang pertama adalah dapur umum. Dapur umum ada di Kauman ini, dia itu setiap saat ya, itu mesti. Kemudian yang kedua latihan perang. Diajar latihan perang ya. Kemudian juga
sebagai kurir itu loh, kurir dari pimpinan sini ke sana itu bawa tenggok misalnya ke sana itu lantasannya. Perjuangan membutuhkan dukungan logistik. Pendanaan dilakukan dengan berbagai cara, termasuk melalui penjualan perangko yang dipromosikan lewat lagu-lagu. Siti Hadiroh, cicit Kiai Haji Ahmad Dahlan, masih hafal lagu ini. Perangko amal, belilah perangko amal, bantu dan belilah perangko amal, dikeluarkan oleh Muhammadiyah, sudah mendapat persetujuan pemerintah. Silahkanlah berbuat budi kebaikan, membeli perangko untuk mendirikan gedung kita. Asal bersama-sama, sedikit-dikit menjadi bukit, sekali mendayung 2 pulau terlampau, maka beli dan beli lagi. Bernegosiasi dengan pemerintah Belanda, Muhammadiyah menerbitkan perangko bertema Muhammadiyah untuk keperluan korespondensi di seluruh Indonesia. Pembagian persentase hasil penjualan pun disepakati. Keuntungan inilah yang berikutnya dimanfaatkan untuk pengembangan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Membuat bangsa ini bersatu padu dalam keanekaragaman politik, budaya, agama, dan lain-lain adalah jihad modern. Umat Islam dari berbagai kalangan bersatu dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Dalam perjuangan, mereka tidak membeda-bedakan kelompok. Semuanya maju untuk satu Republik Indonesia. Jadi kelompok religi saat itu nggak ada ya pembedaan-pembedaan ini kelompok A, kelompok B, kelompok C, tidak ada. Karena saat itu, sependek yang saya tahu, ketika masa Jepang pun dua organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah itu dijadikan menjadi satu wadah. Jadi arsip-arsip yang saya baca maupun yang dituliskan Inggris itu hanya tertulis ulama-ulama Indonesia, ulama-ulama Indonesia. Nggak ada pembedaan antara NU atau Muhammadiyah, nggak ada. Mereka satu. Dan baik NU maupun Muhammadiyah sama-sama bergerak untuk merah putih, mempertahankan kedaulatan bangsa ini. 75 tahun setelah proklamasi, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengisi kemerdekaan dengan berbagai hal, tidak terbatas pada pendidikan agama. Pesantren kini juga menjadi tempat belajar bisnis. Di Pesantren Al-Amin, Kediri, Jawa Timur, santri diajarkan untuk wirausaha. Bangsa ini butuh ekonomi, bangsa ini butuh pinter, bangsa ini butuh sehat, bangsa ini butuh persatuan dan ketenangan. Jadi perjuangan umat Islam untuk membesarkan pendidikan, menguatkan ekonomi, membuat bangsa ini sehat, apalagi COVID ini, ben gak kena COVID piye ben sehat, membuat bangsa ini bersatu padu dalam keanekaragaman politik, budaya, agama, dan lain-lain adalah jihad modern. Materi wirausaha disesuaikan dengan kebutuhan agar bisa diterapkan santri di daerah mereka masing-masing. Misalnya yang bisa dikembangkan dengan basis potensi lokal seperti peternakan. Pembelajaran keterampilan usaha berbasis syariah ini disertai dengan bantuan pembiayaan. Pesantren bekerja sama dengan otoritas jasa keuangan membantu permodalan usaha kecil menengah melalui bank wakaf mikro. Bantuan yang diberikan berupa modal tanpa agunan dan bunga yang besarnya mencapai jutaan rupiah dan pengembaliannya bisa dicicil hingga 40 minggu. Konsep One Pesantren One Product
sudah berjalan dan menghasilkan produk baik dalam skala kecil, besar, hingga industri. Pesantren Sunan Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur, memiliki 18 unit usaha dengan aset bernilai triliunan rupiah. Keuntungan yang diperoleh digunakan untuk pembiayaan pendidikan pesantren agar terjangkau semua kalangan. Dengan konsep pengelolaan ekonomi mandiri, pesantren ini sudah bisa memfasilitasi pendidikan gratis untuk santri-santri tidak mampu. Tanpa menggunakan anggaran pemerintah, dalam tahun ajaran terakhir, pendidikan gratis diberikan untuk 2.214 santri dari 14.000 santri yang belajar di sini. Kemandirian ekonomi ini juga diupayakan untuk memberikan kesejahteraan bagi umat dan masyarakat, termasuk memberikan pelatihan keterampilan untuk para alumni yang sudah lulus. Pelestarian budaya juga menjadi perhatian pesantren. Tidak hanya budaya asli Indonesia, namun juga budaya asimilasi sebagai bentuk kerukunan antar umat beragama. Sejalan dengan puluhan ribu pesantren yang banyak dikelola oleh Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah mengisi kemerdekaan dengan pembangunan sumber daya umat melalui puluhan ribu sekolah-sekolah formalnya. Bila pada masa pra-kemerdekaan, Muhammadiyah berjuang melalui schooling atau pendidikan, healing atau kesehatan, dan feeding atau sosial, Muhammadiyah kini juga berkontribusi di bidang penanganan kebencanaan. Melalui Muhammadiyah Disaster Command Center, kader-kader dan relawan Muhammadiyah hadir di berbagai lokasi bencana dan permasalahan sosial. Di tengah pandemi COVID-19, Muhammadiyah mengaktifkan MCCC, Muhammadiyah COVID Command Center. MCCC menyediakan fasilitas layanan COVID-19 secara online dan call center yang aktif 24 jam untuk menangani berbagai pertanyaan atau keluhan kesehatan, agama, ataupun psikologi. Assalamualaikum, dengan call center MCCC PP Muhammadiyah, ada yang bisa kami bantu? Tersedia 14 call center, 60 praktisi psikologi, 40 psikiater, 40 ahli kesehatan masyarakat, 60 dokter umum dan spesialis, 10 alim ulama untuk menjawab permasalahan agama terkait COVID yang siaga 24 jam. Media audio visual seperti TV dan radio juga digunakan untuk menyampaikan informasi dan meluruskan berbagai hoax terkait COVID. Bangsa ini sudah membuktikan persatuan dan kesatuan adalah senjata penting dalam merebut kemerdekaan dan harus dijaga dalam mengisi kemerdekaan. Negara membutuhkan agama untuk mengisi nilai moral dalam berbagai lini kehidupan warganya. Di sisi lain, agama juga membutuhkan negara untuk penempatan keberadaan fasilitas fisik dan ajarannya. Kalau kemudian terkait dengan ideologi negara Pancasila atau keberadaan negara Indonesia itu, maka Muhammadiyah punya prinsip darul ahdi wasyahadah. Jadi artinya ini sudah negara kesepakatan umat Islam, umat non-Islam, semuanya itu sudah sepakat. Ini negara yang sudah tidak bisa diganggu gugat kan gitu. Jadi artinya ya sudahlah, itu tidak usah dipermasalahkan. Negara Kesatuan Republik Indonesia itu tidak usah dipermasalahkan, termasuk ideologinya Pancasila. Ya itu sudah kesepakatan. Nah, kita itu kan sudah sepakat, sudah Indonesia kan sekarang sudah jadi, sudah sepakati negara kita negara bangsa yang melindungi seluruh tumpah darah dan warga bangsa ini. Yang kedua, berdasarkan Pancasila yang menjadi payung dari seluruh perbedaan-perbedaan yang ada, yang perbedaan itu sebelumnya sudah ada sebelum Indonesia dan Pancasila ada, yang disebut dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu lebih dulu daripada Pancasila. Yang pertama itu dasarnya. Yang kedua, kalau
antara tiga ini memaksakan, komunis memaksakan, gitu. Kapitalis liberal memaksakan, khilafah memaksakan, akan terjadi ongkos politik yang amat mahal, yaitu yang namanya disintegrasi, perang saudara. Dan itu ada di Timur Tengah, perang saudara, karena perbedaan, janganlah perbedaan agama, perbedaan pendapat sesama muslim itu bisa bantai-membantai kok. Memang mau diekspor ke sini. Jadi sebenarnya bicara tentang bentuk negara itu sudah selesai. Bentuk negara itu sudah dibahas oleh panitia persiapan kemerdekaan dulu. Yang usul ini negara Islam sudah pernah ada. Dan bahkan ketika negara sudah merdeka masih ngengkel terus dengan DITI itu. Ya, yang mengusulkan negara komunis sudah ada dan ngengkel terus. Sampai terjadi peristiwa Madiun 48 dan peristiwa 65. Ingin memaksakan negara komunis. Sudahlah, wacana tentang bentuk negara ini menurut saya diselesaikan saja. Yang ada ini dibangun. Toh Gusti Allah itu tidak mewajibkan ya negara itu harus negara Islam. Enggak ada itu ayat yang mengharuskan apa namanya itu orang Islam membentuk negara Islam itu enggak ada.